Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Mununi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang pengamat yang bikin merinding ya. Bikin merinding, pengamat bongkar alasan Anies disambut luar biasa di basis masa PDIP atau di kandang banteng ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh wartaberita.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Bakal calon bikin merinding, pengamat bongkar alasan Anies disambut luar biasa di basis masa PDIP. Bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan dinilai memiliki magnet yang luar biasa saat berkunjung ke sejumlah daerah, sekalipun di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Solo yang notabene basis PDIP. Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol beberapa saat lalu di Jakarta. Anies punya daya ungkit terhadap elektabilitas. Anies memiliki catatan prestasi yang bisa dikampanyekan, sekaligus ia tidak canggung berhadapan dengan masyarakat langsung. Ia yang memungkinkan Anies akan mendapat gelombang suara cukup besar, termasuk di basis PDIP sekalipun, ujar Deddy Kurnia. Selain itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menilai Anies Efek ini menarik. Itu lantaran meskipun dia sudah tak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta, namun elektabilitasnya tetap moncer di sejumlah lembaga survei dan disambut hangat masyarakat dalam setiap kunjungannya. Anies ini menarik, ia bahkan jauh lebih cepat dideklarasikan saat jabatan gubernur belum hilang. Dan ini memantik gelombang koalisi lain, bukan karena kritik pada Anies, tetapi Anies menjadi lebih siap menghadapi pertarungan karena sejak awal telah membaca gelagat rival, kata Deddy Kurnia. Anies juga lebih berpeluang memenangi konsultasi dibandingkan tokoh lain, tentu dengan syarat jika tidak ada halangan terusung, imbuh dia. Ya, sobat sekalian, jadi memang salah satu yang patut dijadikan perhitungan adalah apakah Anies ya bisa bertarung di kandang banteng atau di basis masa PDIP, yaitu di Jawa Tengah ya. Nah, memang ini masih perlu ya yang penelitian yang sifatnya survei, yang sifatnya komprehensif. Tetapi sejauh ini kita lihat kiprah Anies ya ketika mendatangi berbagai wilayah, termasuk juga berbagai elemen masyarakat, itu disambut dengan baik. Dan kemarin misalnya di Medan itu disambut dengan baik ya, kemudian diarak dari bandara hingga ke jalan raya ya, kemudian juga mampu bisa memberikan edukasi yang baik kepada pemuda di sana, dan kemudian juga mau ya bersilauhua ya ke elemen ulama dan juga tokoh masyarakat, dan bisa diterima di Medan. Nah, pakai ini juga mempunyai tanda-tanda ya Anies juga bisa naik elektabilitasnya di Medan. Nah, sekarang di Jawa Tengah ya, kita ketahui Jawa Tengah adalah kandang banteng, kandang masa basis PDIP yang sangat solid ya. Di situ ada Ganjar yang saat ini menang ya mutlak, karena kita ketahui Jawa Tengah itu masa basis PDIP. Tetapi kita harus melihat ya, ada undecided voters yang kemungkinan nanti 2024 itu bisa berubah seiring dengan konstelasi politik ya. Nah, kalau sekarang ada yang namanya blessing in disguise atau hikmah dibalik selesainya jabatan Gubernur DKI ya. Meskipun jabatan Gubernur DKI itu selesai ya oleh Anies, tetapi di satu sisi Anies sekarang lebih leluasa untuk menjaring pengikut, menjaring banyak follower, dan mengakrabkan kepada semua elemen. Dan kita ketahui Anies mampu merangkul semua elemen ya, baik muda, baik tokoh ya, akademisi maupun ulama ya. Dan yang terakhir misalnya kunjungan Anies di di Solo dan Jogja itu ya disambut dengan meriah ya. Misalnya ketika di Solo ya, dalam rangka untuk haul 1 tahun
Habib Ali ya, dengan datang dalam forum ulama para habaib itu bisa diterima dan juga mampu ya memberikan dalam tanda kutip ya bisa merangkul lah ya dengan pemberitaan media yang sudah ada. Nah, di Solo itu disambut dengan wali kota Solo Gibran, kemudian di Jogja kemarin juga dalam rangka kunjungan untuk deklarasi Anies dari Ormas FKM ya, Forum Ka'bah Membangun ya. Jadi memang sedikit demi sedikit kita lihat dukungan Anies itu memang beranjak naik ya. Ibarat Anies efek itu benar-benar sudah kelihatan moncongnya ya, udah kelihatan moncongnya. Jadi FKM itu ormas yang isinya kader dan simpatisan P3 ya, dan juga kader senior P3 yang ini ya, yang melihat bahwasanya kegambangan ataupun kegelisahan suara P3 yang kemungkinan nanti 2024 itu hilang kalau sekarang tetap berada di koalisi ya pengusung istana ya. Makanya kader P3 kemarin ya, kader apa namanya FKM, Ormas FKM, Forum Ka'bah Membangun mengambil inisiatif ya untuk mendeklarasikan Anies yang mempunyai saat ini yang lebih rasional untuk dipilih oleh masyarakat ataupun kader simpatisan P3 yang notabene yang mempunyai arus kanan ya. Jadi mau tidak mau ini kemungkinan akan mendongkrak ataupun membuat politisi P3 di pusat ataupun yang di koalisi pengusung istana untuk berpikir apakah akan nanti at the last minute ya mendukung Anies atau tetap dalam gungkungan koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi istana. Nah, kalau kita melihat faktor Anies efek memang luar biasa ya. Ini mengingatkan ketika dulu ya pada saat SBY itu menang di pemilu tahun 2009, menangnya itu juga mutlak ya. Dan pengamat menilai ya kemenangan posisi SBY pada waktu itu ya bisa saja akan berulang lagi pada saat sekarang ketika Anies nanti akan apa namanya resmi ya dideklarasikan sebagai capres dalam koalisi perubahan. Kita ketahui meskipun sekarang belum kelihatan, tetapi sedikit-sedikit ya dukungan dari berbagai elemen ormas termasuk yang terakhir ada FKM itu membuktikan bahwasanya Anies efek itu suka atau tidak akan membentuk sebuah bola salju yang kedepannya kelihatannya akan lebih membesar lagi ya dengan dukungan dari FKM ya, kemudian juga kemungkinan waktu ini ya kurang lebih ya bisa dikatakan masih lama ya, bisa dijadikan sangat dekat mengingat pencoblosan itu ya pemilu itu 14 Oktober ya 14 Februari ya, berarti kurang lebih setahun 3 bulan lagi ya. Nah, dalam kurun waktu itu ya kita melihat Anies efek ini masih kelihatannya akan membesar lagi ya, mengingat kondisi sekarang ya dari segi aspek masyarakat melihat secara rasional berbagai kekurangan-kekurangan dan kemunduran yang terjadi pada rezim ini, melihat inginnya perubahan ya, entah itu perubahan dari segi ekonomi ya, kemudian dari segi hukum yang carut marut, kemudian juga dari segi ya kedepannya Indonesia itu menjadi lebih baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anies itu mampu memberikan warna lain ataupun warna perubahan yang sifatnya signifikan ya, mengingat banyak sekali ya PR-PR yang berat, dan Anies ya kalaupun nanti jadi harus kotor-kotor mencuci piring dari pemerintah sebelumnya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ya saat ini masih belum bisa diprediksikan secara pasti akankah Anies itu nanti kalaupun jadi dideklarasikan dengan koalisi perubahan mempunyai tingkat kemenangan yang signifikan ya, sama seperti SBY dulu ya,
kita ketahui ya, pengamat mengatakan SBY pada 2009 menang telak, meskipun disandingkan dengan selain manusia misalnya sama tiang listrik itu pasti menang ya, dan itu terbukti pada 2009 SBY menang 60%, dan itu menjadikan sejarah kemenangan terbesar dalam perpolitikan Indonesia ya, yang itu tidak didapat oleh Presiden Jokowi sekalipun ya. Nah, pertanyaannya, akankah Anies itu ya mampu mengulang sejarah ya dengan perolehan suara yang signifikan 1 putaran atau 2 putaran ya. Pun ini terkait juga basis masa PDIP yang ada di Jawa Tengah yang kita ketahui sangat meskipun sangat homogen, tetapi akankah bisa diubah ya perolehan suara ya yang sebelumnya itu mendukung PDIP kemudian beralih mengusung Anies Baswedan. Nah, memang ada kemungkinan ya perolehan suara yang akan bisa naik signifikan ketika Anies itu mengusung cawapres yang bisa pertama ya mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas dari perolehan suara yang diusung sebagai cawapres, ataupun nanti benar-benar ada ya kesadaran dari masyarakat untuk berubah haluan menjadi pendukung Anies ya. Kalau kita melihat cawapres yang sekarang kadang-kadang mempunyai possibility ya untuk digandeng Anies dan possibility untuk menang ya, di antaranya adalah AHY ya. AHY kita ketahui bapaknya SBY adalah asli Pacitan, asli Jawa Timur, tetapi kemungkinan apakah dengan mengenal AHY nanti perolehan suara di Jawa Tengah itu meningkat ya, kita bisa berharap Anies efek itu juga mempunyai pengaruh nanti akan membesar seiring dengan the last minute ya, di akhir-akhir nanti pemilihan. Pun juga untuk misalnya digandengkan dengan yang lain ya, yang mempunyai kapasitas yang sama untuk menang di Jawa Tengah, itu bisa juga digandengkan dengan misalnya Gatot Nurmantio misalnya. Tetapi yang paling jadi pertanyaan, apakah Gatot Nurmantio nanti akan benar-benar dideklarasikan ya, mengingat Gatot Nurmantio itu belum pernah kita ketahui belum pernah ketemu dengan Anies ya, ataupun nanti digandengkan dengan cawapres yang lain ya, misalnya dengan Khofifah dan lain sebagainya. Jadi memang masih banyak peluang, masih banyak skenario yang bisa pasang copot ya terhadap siapa yang akan mendampingi Anies dalam rangka untuk menaikkan ya suara nanti di Jawa Tengah, dan apakah nanti penduduk Jawa Tengah yang sifatnya homogen itu bisa berbagai haluan yang semula pendukung setia Partai Banteng menjadi pendukung setia Koalisi Perubahan ya. Nah, Koalisi Perubahan ini nantinya kalaupun tidak ada ataupun terjadi perubahan konstelasi yang signifikan ya, bisa saja akan mendapatkan suara yang sifatnya kotel efek, yaitu efek ekor jas ya, yang juga akan mendapatkan suara yang berlebih ya. Makanya ini yang juga dipikirkan oleh partai yang kemungkinan ya pada tahun 2024 ini ya suaranya akan menurun dan kemungkinan hilang di parlemen, yaitu P3 ya. P3 kemarin sudah mengambil inisiatif langkah awal, yaitu dari kadernya ya, kader dan simpatisan, kemudian kader senior, untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres ya. Kenapa ya? Karena dilihat kondisi P3 sekarang yang memang ada konflik internal, kemungkinan suaranya akan terus tergerus ya. Mengingat kalau kita kembali kepada era Orde Baru, P3 suaranya moncer ya, tetapi seiring dengan waktu sekarang perolehan suaranya itu sangat menurun drastis. Maka ini yang juga menjadi faktor dari Anies efek untuk mendorong bagi ormas dan juga partai-partai yang lain kemungkinan akankah keluar ya. Itu tergantung bagaimana kiprah Anies dan juga
Anies Effect ini akan membesar ya. Ya, kita tunggu saja ke depannya tentang kiprah Anies di apakah juga selain di Jawa Barat itu moncer, apakah akan menular ke Jawa Tengah dan diikuti dengan Jawa Timur ataupun wilayah-wilayah yang lain yang juga masih bahasa Banteng. Kita akan tunggu ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.